Tapi aku membaca dua, Alkitab sama Al-Quran. Kalau aku baca di Alkitab, di mana itu tertulis di Al-Quran? Kalau baca di Al-Quran, di mana tertulis di Alkitab? Siapa yang tidak berdosa, tidak bersalah sejak dari Adam? Nah, tapi yang diinginkan Allah bertobat. Di mana rahasia bertobat itu? Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan, memberi pemikiran itu kepada saya. Dan kalau saya ada salah sedikit kepada Tuhan, mungkin manusia tidak tahu, tapi saya Tuhan, janganlah kau marah, ampuni aku Tuhan. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan, engkau ku tinggalkan. Dunia ini udah gitu sekarang pemikiran ya aku lah ini kalau dewasa lagi kayaknya turun Nah, keadaan rumah tante, kontrakan tante Lena mau pindah. Kita lagi cariin kontrakan yang sesuai dengan standar keadaan tante Lena. Dia tinggal sendirian, guys. Tidak sama siapa-siapa. Berterima kasih udah bisa kumpul, udah bisa untuk membeli ini. Jadi bukannya hanya kita dapat 10-20, bukan maksudnya. Jadi udah ada bisa. Kita yang malam bisa tabung 200, kemarin dulu 100, tapi udah ada 60-80 mau beli aqua gelas. Jadi itu Bu, aku maksud. Jadi asal udah misalnya jam 4, jam 4:30, misalnya aku angkat ini misalnya kayak kemarin. Udah jam 5, udah mulailah langsung, nggak ada tidur dulu Tuhan, enggak. Jadi lebih bagus kalau prinsip jam 5 atau setengah 6 itu kayaknya agak lebih. Aku bilang terima kasih kepada Allah bahwa aku ada dikasih pemikiran. Rupanya yang diinginkan Allah itu, manusia itu kalau misalnya salah, jangan bikin salah lagi. Kalau belum tahu dia bahwa itu salah, Allah masih memaklumkan. Tetapi yang tidak disukai Allah sudah tahu salah, dia bikin lagi, itu tidak. Itu siapa yang tidak berdosa, tidak bersalah sejak dari Adam. Tapi yang diinginkan Allah bertobat. Di mana rahasia bertobat itu? Kalau yang orang Islam sholat, baca Al-Quran, dan dibaca Al-Quran, lakukan apa yang dikatakan Allah melalui Al-Quran itu. Dan kalau orang Kristen pergi ke gereja, ada misalnya kayak secara Islam pengajian, ini kebaktian, pergi, tapi serius mendengar apa yang dikatakan Allah itu, dikatakan Tuhan itu, dan lakukan. Walaupun susah, entah susah pun itu Tuhan, lakukan aja terus. Gitulah rupanya yang diinginkan Allah. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan, memberi pemikiran itu kepada saya. Dan kalau saya ada salah sedikit kepada Tuhan, mungkin manusia tidak tahu, tapi saya Tuhan, janganlah kau marah, ampuni aku Tuhan, ada salah tadi, kenapa? Tolonglah si setan jangan mengganggu aku Tuhan. Jadi melakukan kesalahan, hancurkanlah setan itu Tuhan.
sampai dia berhasil mengganggu aku untuk melawan apa yang kau bilang, yang tidak jadi tidak kulakukan apa yang kau bilang. Ampun ya Tuhan. Begitulah aku sekarang. Jadi yang kuinginkan sekarang adalah akrab dengan Allah, akrab dengan Tuhan. Tetapi mana rahasianya? Baca firman-Nya itu, lakukan walaupun susah. Minta tolong sama Allah, sama Tuhan, supaya Dia bisa membantu, supaya kita bisa melakukan itu. Itu ajalah yang diinginkan Allah, diinginkan Tuhan. Sekarang aku ngomong ini didengar Allah, didengar Tuhan. Itulah katanya, kasih tahu apa yang ingin kau lakukan, yang kuinginkan. Jadi aku ingin dan aku menginginkan semua manusia di dunia ini menjadi umat kesayangannya. Dia pasti senang. Ya, ini anak bagus dilakukannya walaupun susah. Padahal kadang-kadang mungkin diuji Allah kita, diuji Tuhan. Tetap aja walaupun susah itu, tetap lakukan. Itulah yang bisa kukatakan kepada manusia di dunia ini yang mendengar. Mungkin aku tidak seperti kayak pendeta atau kayak ustazah, memberitakan di pengajian atau di kebaktian. Ya inilah aku. Karena aku bilang, Allah pakai aku, ya Tuhan pakai aku untuk memberitakan apa yang Engkau inginkan sebetulnya dibuat manusia di dunia ini setelah Adam berdosa. Itulah yang aku bilang. Ya inilah aku sekarang yang bisa aku bilang. Jadi akrab dengan Allah, ngomong rajin dengan Allah, bilang sama Allah apa? Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau begini, rencanaku begini Tuhan. Lihat, jangan bilang namaku ini, jangan percaya apa yang aku bilang ini, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang tidak ada bisa menjadi ada, yang ada bisa juga akhirnya ditiadakannya. Dulu aku mengatakan yang ku ketahui, Allah itu pengasih dan penyayang. Tetapi sekarang yang ku pakai, Allah itu pengasih dan penyayang. Tetapi aku takut kalau sampai Tuhan marah sama aku. Tuhan gak suka, Tuhan benci, Tuhan gedeng. Aku gak mau. Itu yang paling ku takuti dalam hidup ini. Jangan sampai Tuhan marah sama aku, karena aku salah. Kadang-kadang kalau aku belum sempat baca firman-Nya, aku bilang gini, Tuhan maafkan aku, capek ngantuk Tuhan, aku tidur dulu lah Tuhan. Jangan aku terus kau benci karena aku belum baca firman-Mu. Gitulah aku bilang sama Tuhan. Jadi akrab sama Tuhan. Aku hanya dengan Tuhan itu ngomong, mau lagi jalan, mau di mana, langsung aku bilang, Tuhan, aku mau pergi nih ngamen. Kalau bisa janganlah hujan Tuhan, tolonglah kasihani aku. Begitu juga mau pulang, tolonglah Tuhan, sampai aku di rumah barulah hujan. Benar, dikasihnya apa seperti aku minta. Sampai aku di rumah baru hujan terus, ada 1 jam apa hari itu pernah berapa hari lalu kemarin. Itu jadi begini yang Tuhan ini. Iya udah, jadi makin takut aku membuat kesalahan yang diketahui Tuhan, yang artinya tahu Tuhan bahwa itu salah, melalui pembicaraanku, melalui penglihatanku, melalui langkahku kemana aku pergi. Udah gitu aku sekarang. Maaf, aku bukan mau dibilang orang kampung atau orang apa. Aku tidak mau punya TV, lihat TV. Aku tidak mau punya HP zaman sekarang. Mau dibilang aku orang kampung yang nggak mau tahu dunia, tidak. Tapi aku membaca 2, Alkitab sama Al-Quran. Kalau aku baca di Alkitab, di mana itu tertulis di Al-Quran? Kalau aku baca di Al-Quran, di mana tertulis di Alkitab? Ya. Itulah aku sekarang. Saking kepinginku udah, kalau boleh Tuhan ngomonglah kau sama aku seperti kita ngomong sama manusia. Udah itu kerinduan hatiku sekarang. Ya itulah. Gimana enggak begitu? Tuhan maha melihat, maha tahu, maha mendengar. Sekarang aku ngomong didengarnya. Apa yang ku bilang ini. Terus katanya kalau berbicaralah tentang firman Tuhan. Itu dikatakannya. Terus jangan engkau membuang-buang waktu yang tidak berguna. Terus jangan kau bodoh, tapi bijaksana. Itu semua. Dulu aku waktu membaca Alkitab
misalnya anak Esau, anak Esau, si anu, jangan yang ini Tuhan, aku baca dulu, enggak, yang inilah, misalnya Tuhan pengasih dan penyayang, yang kayak gitulah Tuhan dulu, itulah bodohnya aku, sekarang enggak. Tante sekarang umur berapa, Tan? Ya udah 77, mau masuk 78. 8. Mau dengar suara Tante nyanyi nih? Iya boleh. Baiklah, dulu waktu aku menyanyikan lagu ini, kayaknya lagu ini antara hubungan aku misalnya dengan laki-laki, dengan cowok gitulah. Tapi sekarang aku menyanyikan lagu ini antara yang cowok itu ku ganti dengan Allah, dengan Tuhan. Karena lagunya seperti ini. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan, engkau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus hatimu mencintaiku, engkau ku tinggalkan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Setulus hatimu mencintaiku, untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, bersinar serta tulus cintanya. Bersinarlah sampai akhir nanti. Lagu ini ku akhiri. Mantap. Begitulah yang aku bernyanyi kepada Tuhan, kepada Allah. Karena yang ku maksud, kenapa aku tinggalkan Allah dengan tidak membaca firman-Nya, kalau dengan tidak sholat, kalau agama Islam, kalau agama Kristen tidak pergi ke gereja, tidak pergi ke baktian, kalau agama Islam tidak pergi sholat Jumat, ya itulah. Terus kata Allah, jangan terlalu urusan dunia ini melulu yang kau pikirkan, selalu dahulukan Allah. Apa yang tidak bisa dibuat Allah, itulah makanya aku mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan, karena Dia memberi pemikiran itu kepadaku. Terima kasih. Amin. Sama laki-laki. Andaikan kau kan gitu kalimatnya, gayanya. Nah, itu maksudnya. Jadi aku sekarang kerinduan hatiku lain lagi, Bu. Mau bilang sama mulai anak kecil, rupanya yang diinginkan Allah beginilah kalau sama agama Islam. Kalau sama agama Kristen yang diinginkan Tuhan, mau bilang itu sama. Soal mereka mau, tapi aku nggak salah lagi sama Allah. Aku udah bilangin. Nah itu pemikiran aku. Aku mau ingin artinya kalau untunglah aku masih kau kasih panjang umur. Maksudnya maaf belum meninggal. Jadi pengetahuan ini ya mungkin masih bisa ada waktu mau membilang engkau
Ya maaf, kayak kita ini siapa nyangka kayak gini ketemu bukannya janjian kita. Iya. Nah ini Ini kan bukan janjian. ya, maksudnya bukan janjian. Iya. Besok datang ini bukan gitu. Iya. Tapi kaget bilang tante, no, tante lagi mau Saya pindahan ke katanya. warung. Nah, iya. Nah, warung nggak ada yang dicari, saya pulang. Siapa? Kok itu tante Lena dari situ ya? Apa pindah ke situ gitu? Jadi saya buru-buru pulang, biar kasih tahu dia. Ya enggak, istilahnya lah dulu teringatnya. Satu, kedua sambil ngomong, sambil udah jadi nyanyi. Nah, ini semua dua natur, Bu. Iya. Itu yang aku maksud. Boleh. Itu iya, waktu itu kan saya cari tante tuh, cari. Kok tiba-tiba tante ke rumah malam ya? Saya lagi nyanyi tuh tante seminggu. Nyari dia udah lama nyari tante. Oh, itu ya. Tapi Nanti tiba-tiba. saya malam ketemu di warung. Oh, yang Ya, itu. Kalau Oh. itu saya bilang ke dia. Saya nyanyi tante itu. Nyari itu Kok, udah lama. kok tiba-tiba ke rumah? Kok ada udah di jalan nih kali ini emang harus ketemu kan gitu. Iya, iya. Tapi waktu itu, waktu ketemu yang hari itu, aku bilang, ih, dia gendut ya sekarang ya. Gitu. Maaf, padahal orang sekarang kalimatnya tambah kurus orang sekarang. Iya. Dia hebat tambah gendut. Kan kalimatnya jarang orang tambah gendut sekarang. Iya. Kalimatnya. Iya. Karena keadaan ini, kalimatnya sikon. Iya. Ya itulah. Ini udah jam berapa kita belum? Ya berarti mau bantuin sekali nggak barang yuk apaan nih mau dibawa? Enggak, udah, jangan dulu. Jangan dulu? Aku mesti pelan-pelan. Kasih nomor rapiin. telepon tante. Oh. Nanti gampang lah. Misalnya nggak aku telepon pun ya ke situ aku. Iya. Misalnya nggak ada aku bilangnya sama ibu. Atau apa aku lagi telepon nomorku. Iya iya benar. Jadi Iya. bagaimana? Iya, iya. Udah lagi Tante, mau kita bawa. Ada Nah, gitu. pulpennya? Mana ada pulpen nggak? Saya simpen. Tunggu ya. Lihat dulu apa ini. Mungkin saya bantuin makanya jadi nggak repot-repot banget. Aduh, kalau tahu selama Ini guys selama ini saya nyari kontrakan buat tante juga loh, ceritanya. Nyari telepon Buat tante. yang enak, maksudnya yang deket sama sana sini kan gitu. Kan kalau bisa saya maunya deket rumah tante gitu. Ada di Borobudur, cuman airnya nggak bagus. Enggak kan dia mau nganu tinggal apa? Iya sih. Yang Ntar mau tanya dia lagi. mah lampu. tengok kan pikun aku kan. Gimana kuncinya ini? Coba. Itulah. Di dompet kali. Bukan, kalau itu udah dibuka. Oh. Kayak ini. Setelah ditabrak motor itu. Iya. Bagian gitu aku sekarang. Enggak, Agak sedikit linglung gitu tan. teringatnya, pantas ponakan Gus Yosef, anak kakakku yang paling besar tapi udah meninggal. Di Urulan itu yang guru SD di situ tuh. Apa? Ini tas. Tangan ya. Oh itu tuh. Oh ada tante. Ini ada ini. Kekasih lu. Tengok kan? Man, kekasih lu ada. Udah datang. Udah tadi. Tuh. Dari apaan tan? Ya, kertas sama. Oh Ini kertas. ini Tan. Tuh. Oh, Ada kue palsi tadi itu. Dia minta telepon nanti. Tante handphone Android atau handphone apa? Hah? Android handphonenya enggak. Aku simpati atau apa ini dikasih istri ponakan. Tunggu mana dia ya? Namanya udah tua beda ya. Ada Bukan sih mau. gimana? Kita lihat ini kan gitu. Nanti mana? Handphone mana? Mana? Tante handphone mana? Ya. Tante handphone mana? Hah? Tante handphone mana? Handphonenya? Iya handphonenya. Iya ini makanya ntar. Aku kan mesti hati-hati banget sekarang, agak lamban. Nah, beda. Tunggu ya. Nol 8 21 12 69 Mana tadi pulpennya Tan? Lu tante pegang? 6588 Isil. Berapa tadi? 08 08 21 1 12 69 12 iya 69 65 65 69 atau 65? 69 dulu 69 65 65 88 88
8 doang tuh. Iya, ini sininya 8 kayak sobek. Makanya ini aja Tante hafal. ya ini aja pun belum ku tulisnya itulah, makanya waktunya kurang. Ini 8 lalu 1 doang dibilang 65 terus berapa lagi? 65 88. 88. Nah, coba ditelepon sekarang, gitu aja. Di testing, gak usah ngomong, kalau udah bunyi dimatikan. Saya dulu kuliah di seni musik. Rupanya saya juara. Terus belum saya ambil ijazah saya. Terus dosennya bilang, kamu juara. Barulah waktu itu saya pinjam uang orang untuk supaya bisa ngambil ijazah. Setelah itulah saya mengajar. Dulu saya ngajar privat les, vokal, keyboard, piano, organ, gitar. Tetapi setelah corona, ya saya maaflah, nggak gengsi lah saya. Karena kata Allah tidak boleh meminta-minta. Siapa yang tidak bekerja tidak makan. Yang bekerja yang diberkahi Allah. Jadi saya bilang kepada Allah, ya Allah, dalam doa saya nggak gengsi, saya ngamen lah ya Allah, ya terima kasih. Saya nggak mau mengganggu saudara, kecuali saudara yang bilang datanglah di sini. Berarti tante terima les-les gitu ya? Nah, iya. Nanti teleponnya dicantumin di deskripsi. Iya. Jadi orang boleh tahu kalau tante bisa ngajar. Dan sesuai gimana nanti janjian untuk pembayarannya ya. Iya. Kalau untuk ngajar berapa? Iya. Per bulannya berapa? Tergantung dari yang mau belajar deh. Iya. Atau per sekali datang ada orang. Oke guys, nih tante bisa ngajar ternyata nih. Iya, gitu Jadi aja. hubungin tante Lena ya, nomor teleponnya nanti ada di deskripsi. Iya. Oke gitu aja. Jadi yang tadi misalnya dia nyanyi na, dia harus bisa jadi nyanyi. Satu, kedua nyanyi ke TV. Nah, jadi dia harus bisa jadi nyanyi. Hey, ada rahasianya. Sehingga supaya bisa seperti itu, ada pelajarannya. Berarti suara itu bisa buat ngaji juga dong, Tante? Udah bisa. Apa aja Allahu Akbar. Iya, maksudnya ngolah suaranya bisa buat ngaji juga dong. Iya, bisa. Oke. Lihat nomor Tante Lena di deskripsi ya. Kalau silakan hubungi. Terima kasih. Boleh saya ikat tuh Tan. Saya ikat. Uang Tante Lena tuh tabungan lihat. Aku mau Masya nyontot Allah. bapak-bapak tukang ngamen itu. Katanya ada duitnya 100. Tuh uang Tante Lena tuh lihat. Gitu Tan. Ayo Tan. Uang tabungannya Tan, harus nabung ya? Iya, nanti ditabung. Berapa bulan Tan?